Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan upacara dipimpin oleh Komandan barisan paling kanan. Laporan masing-masing komandan barisan kepada komandan upacara bahwa upacara siap dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Laporan kepada Komandan upacara. Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Laskar Arya Duta Mahardika Mandrakanta memasuki lapangan upacara. Sebagai Danton, Muhammad Ardan Zimal Takyan dan pasukannya Naufal Rabbani Nur, Avandra Tistan Maula Rizki, Selvin Nuha Ziaul Aska, Fazada Ahmad Najih, Wahyu Febrian Maulana, Muhammad Dimas Adi Kusuma, Muhammad Zaim Hilmi, In'am Raditya Yafi, Fawaz Hazik Asyafi'i, Malika Nazmi Wiguna, Fatah Atila Hakim. Siap, laksanakan. Pembawa baki Muhammad Naufal Haidar Aufa Nabil.
Pengerek bendera Danis Oka Setiawan. Pembawa bendera Fatih Mujabur Rahman. Pembentang bendera Muhammad Iqbal Farel.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada para syuhada yang telah berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas upacara. Laksanakan. Siap, laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa
berupaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka Indonesia menyatakan dan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, pembacaan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hari ini kita memperingati sebuah hari yang sangat sakral bagi bangsa kita. Awal tonggak sejarah bangsa kita dimulai terbebas dari penjajahan. Namun yang perlu kita ingat bahwa terkadang kita sendiri tidak mengerti bagaimana memanfaatkan kemerdekaan tersebut, belum paham bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut, belum bisa mencari jalan yang terbaik untuk bisa mencapai cita-cita sejati atas sebuah kemerdekaan. Bahkan saat itu sebagian warga Indonesia justru merasa tidak nyaman atas proklamasi kemerdekaan. Kenapa ada warga yang tidak nyaman dengan proklamasi kemerdekaan? Karena ternyata sebagian warga kita menjadi antek-antek penjajah. Mereka mendapatkan fasilitas dari para penjajah. Mereka mendapatkan kenyamanan dari penjajah. Mereka mengkhianati bangsa sendiri. Dan ketika penjajah telah pergi, maka fasilitas yang mereka miliki akhirnya tidak bisa dinikmati kembali. Dan kemerdekaan ini pun harus mampu menyadarkan mereka
bahwa mereka sebenarnya harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang dulu mungkin pernah melakukan kesalahan. Harus disadarkan untuk bersama-sama bersama bangsa yang lain, bersama masyarakat di negeri ini untuk memakmurkan negeri, memulai sebuah kehidupan baru kemerdekaan Republik Indonesia. Sama sebagaimana ketika kalian masuk pondok ini, masuk pondok tahfidz Yambu'ul Quran Menawan, ataupun pondok-pondok dan lembaga pendidikan lainnya, sebenarnya kalian telah memulai sebuah tonggak baru perjalanan awal kemerdekaan dari berbagai penjajahan. Di rumah kalian dijajah oleh HP. Di rumah kalian dijajah oleh berbagai macam permainan. Di rumah kalian dijajah dengan berbagai perangai dan hawa nafsu. Dan saat kalian masuk ke pondok, itulah proklamasi kemerdekaan kalian dari belenggu penjajahan hawa nafsu. Kalian diajari dan diarahkan untuk merdeka dari HP, merdeka dari segala permainan, dari berbagai macam yang memungkinkan akan menghancurkan masa depan kalian. Maka ketika masuk pondok, kemerdekaan justru dimulai. Di sini kalian akan ditempa dan ditata. Di sini pembangunan jiwa dimulai, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fisik, raga dan kemampuan lainnya. Karena memang kemerdekaan pun itu harus dilakukan, dan kita pun telah menyanandungkannya dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa didahulukan dari badan, karena jiwa kalau sudah tertata, badan dan raga kita akan mampu melaksanakan yang terbaik karena terarahkan dari jiwa yang baik. Kemerdekaan akhirnya telah tercapai setelah menyadarkan sebagian warga yang dulu mungkin menjadi antek penjajah dan sudah kembali sadar bahwa kemerdekaan itulah yang sebenarnya harus kita jaga dan kita rawat dan kita isi untuk mencapai cita-cita bangsa kita. Setelah semua bersama-sama sepakat, sadar, maka kemerdekaan yang harus dijaga ini bukan untuk satu orang, bukan hanya untuk proklamator saja, bukan hanya untuk para pejabatnya saja, bukan untuk satu golongan saja, tetapi kemerdekaan ini untuk semua warga Indonesia. Kalau pemerintahan yang melanjutkan kemerdekaan ini jiwanya tidak jelas, jiwanya error, maka badannya justru akan memunculkan badan-badan, memunculkan raga-raga yang kelihatannya ingin memakmurkan negeri, ingin melaksanakan cita-cita kemerdekaan, tapi justru badan dan raga mereka malah melanjutkan penjajahan. Ini yang harus kita perbaiki. Maka kalian di pondok disiapkan untuk mengisi lini-lini pemerintahan nantinya, agar pemerintahan di negeri ini benar-benar baik, tertata, dan bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Di pondok pun seperti itu. Setelah kawan-kawan kita sadar bahwa di pondok inilah sebenarnya kita merdeka, maka selanjutnya dikawal bersama, saling memotivasi,
saling menyemangati. Jangan sampai satu dengan yang lainnya justru saling membuli, saling mengendorkan semangat. Jangan sampai. Apalagi kalau ada dari kawan-kawan kita justru sok menjadi penjajah atas kawan lainnya. Kepengurusan yang ada, pemerintahan yang ada di pondok ini, baik dari lini para guru, para santri dan semua yang telah ditata, itu semua bukan sebagai penjajah, semua adalah sebagai pewaris, pelaksana, dan pemberi motivasi kepada kawan-kawannya agar kemerdekaan yang telah kalian sepakati bersama, kemerdekaan yang telah kalian siapkan untuk merdeka, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari segala yang akan menghancurkan masa depan kalian, benar-benar bisa dilaksanakan. Dan tatkala kalian keluar dari pondok ini, benar-benar siap menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang siap melaksanakan, menjadi pribadi yang siap melanjutkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, mengisi lini-lini pemerintahan. Karena kalau lini-lini pemerintahan diisi oleh orang-orang yang justru tidak sadar dan tidak tahu inti arti kemerdekaan, maka bangsa tidak akan maju, tapi bangsa akan rusak. Maka kalian harus siap mengantarkan bangsa ini menuju ke sa'adah, sa'adah fid dunya wal akhirah, menuju sebuah cita-cita bersama yang sering kita lantunkan dengan redaksi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang aman sentosa, penuh keberkahan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Merdeka.
Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم وبارك تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المحترفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Pasukan diistirahatkan. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.